Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul kiamah. Hari ini kita akan membahas tentang menguatkan tauhid di tengah godaan dunia. Hidup di era modern ini kita dihadapkan pada arus godaan duniawi yang sangat kompleks. Media sosial, tren gaya hidup, perlombaan harta hingga ambisi kedudukan seringkali membuat manusia abai dari tujuan utamanya. Dunia seakan menjadi tujuan akhir, padahal sejatinya dunia hanyalah sarana atau tempat singgah sejenak untuk menanam kebaikan sebelum memanen hasilnya di akhirat. Inilah fitnah atau ujian terbesar saat ini, yaitu hubud dunia atau cinta dunia yang berlebihan dan ketakutan akan kematian. Harta, anak, dan jabatan adalah ujian yang jika tidak disikapi dengan iman akan mengikis tauhid kita secara perlahan-lahan. Mengapa tauhid harus dikokohkan? Tauhid mengesankan Allah adalah pondasi paling mendasar dalam kehidupan seorang mukmin. Di saat tauhid kita lemah, kita akan mudah bergantung pada selain Allah, takut miskin, takut tidak dihargai manusia, dan takut kehilangan jabatan. Ketiga hal ini yang membuat manusia merasa bahwa dunia ini harus dikejar secara mati-matian. Akibatnya, manusia mulai menghalalkan segala cara termasuk syirik kecil seperti riya dan pamer, maupun syirik besar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku. Allah adalah satu-satunya pemberi rezeki, di mana kita jangan merasa insecure atau merasa tidak aman ketika melihat kekayaan orang lain di media sosial. Percayalah, rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar. Jika kita meletakkan dunia di tangan, bukan di hati, kita akan aman. Namun jika dunia sudah menguasai hati, maka tauhid kita akan terganggu. Bagaimana menguatkan tauhid di tengah godaan dunia? Untuk membentengi diri, ada beberapa cara yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan keyakinan bahwa rezeki sudah diatur atau tauhid rububiyah. Seperti yang saya jelaskan tadi, rezeki manusia sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu khawatir bahwa rezeki kita akan tertukar dengan orang lain. Hal ini sudah sesuai dengan apa yang tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Kita hanya perlu berikhtiar untuk mewujudkan rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk rezeki yang akan membawa keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.
Kemudian poin yang kedua, kita harus bisa meluruskan niat dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah setiap pekerjaan, perniagaan atau perdagangan dan aktivitas duniawi harus bernilai ibadah. Hindari meminta atau bergantung kepada selain Allah dalam urusan hajat hidup, apalagi ketika meminta bantuan kepada tanda kutip orang pintar, ya, orang pintar. Nah, ini termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena adalah ini sebagai bentuk ketidakpercayaan atas rezeki yang sudah diatur, atas rezeki yang sudah diberikan kepada kita sebagai umat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meluruskan niat bukan hanya dari ucapan saja, akan tetapi niat ini juga harus dilandasi dari hati yang percaya akan adanya Allah di setiap kegiatan yang kita lakukan, sehingga kegiatan ini harus diniatkan sebagai nilai ibadah. Dan kita dituntut hanya bergantung kepada Allah dalam segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian poin selanjutnya yaitu meningkatkan qanaah dan rasa syukur. Merasa cukup dengan apa yang ada atau qanaah dan bersyukur atas nikmat sekecil apapun adalah benteng terkuat dari kerakusan duniawi. Hal ini juga akan mencerminkan sifat manusia yang harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa membentengi diri dari segala hawa nafsu yang ada di dunia ini. Kemudian poin selanjutnya adalah menjaga ibadah harian termasuk zikir dan sholat. Ibadah yang istiqomah adalah sarana menghubungkan hati dengan Allah. Di saat hati sibuk berzikir kepadanya, dunia tidak akan bisa masuk dan merusak keyakinan kita. Hal ini harus dilakukan setiap hari, karena dengan cara berzikir dan menjalankan ibadah wajib seperti sholat, maka kita secara tidak langsung berinteraksi dengan Allah di setiap waktu. Sehingga ketika kita niatkan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah termasuk dalam kaum yang beriman. Kemudian poin selanjutnya yaitu memilih lingkungan dan teman yang soleh. Berkumpul dengan orang-orang yang mengingatkan pada kita tentang adanya akhirat akan membantu menjaga tauhid kita agar tidak goyah. Hal ini selaras dengan apa yang harus kita lakukan, karena faktor lingkungan merupakan yang paling utama ketika manusia hidup bermasyarakat. Kita harus berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang bisa membantu kita menjaga niat kita, meluruskan hati kita agar tauhid kita tidak goyah dan akan selalu terjaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah karena mengejar dunia kita mengorbankan akidah dan ketaatan kepadanya. Jadikan dunia ini sebagai jembatan, bukan penjara yang memenjarakan hati kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, semoga Allah membimbing hati kita agar tetap istiqomah dalam bertauhid, menjaga iman dari fitnah akhir zaman, dan memberikan kekuatan untuk menahan diri dari godaan duniawi yang semu ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.